Itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu akan mendorong kita untuk selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kemudian dalam ayat lain Allah menegaskan lagi, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka hakikatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merenungkan nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita, itu akan membuat kita ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang bisa kita jadikan sebagai objek perenungan itu adalah nikmat sehat. Yang kalau bukan karena nikmat sehat ini, niscaya kita tidak akan bisa beraktivitas seperti biasa yang kita lakukan saat kita dalam keadaan sakit. Nikmat sehat, nikmat besar dari Allah. Tidak ada yang mengetahui kadar nikmat sehat kecuali mereka yang diuji dengan sakit. Tidak ada yang bisa mengetahui kadar nikmat sehat kecuali mereka yang diuji dengan sakit. Cobalah seandainya kalau kita dalam kondisi sakit, di situ kita tahu betapa besar nikmat sehat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bahkan kalau seandainya kita diuji dengan sakit gigi saja, itu membuat kita sulit untuk beraktivitas dan menjalankan rutinitas itu seperti biasa sulit. Makan terganggu, tidur terganggu, konsentrasi terganggu, semuanya menjadi terganggu. Padahal yang sakit itu hanya satu gigi, sisanya itu sehat dan baik-baik saja. Tapi karena satu gigi yang sakit ini membuat semuanya menjadi buyar, membuat semuanya menjadi hilang, membuat semuanya seakan-akan tidak kita rasakan. Nikmat-nikmat yang lain bisa hilang karena satu gigi yang sakit. Dengan merenung, kita pun menjadi sadar, ternyata selama ini kita berada dalam kenikmatan yang luar biasa dari Allah, yang kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah atasnya. Baru setelah Allah Ta'ala cabut nikmat tersebut, hanya sedikit, kita baru sadar bahwa kita selama ini berada dalam nikmat. Kita ini terbiasa dengan kondisi sehat, terbiasa. Kita ini terbiasa dengan keadaan sehari-hari kita, terbiasa. Makanya kalau ditanya mengenai bagaimana kondisimu, jawaban kita tidak ada hal yang baru, ya seperti biasalah. Bangun pagi, beraktivitas, pulang, tidur, besok bangun lagi. Tidak ada hal baru, tidak ada hal yang baru dari kehidupan kita. Aktivitas seperti biasa kita jalani, sehingga tidak ada hal yang baru. Padahal bangun tidur dalam keadaan sehat itu hal yang baru. Bangun tidur dalam keadaan bugar itu hal yang baru. Karena berapa banyak orang yang ketika membuka mata ternyata mereka dalam keadaan tidak seperti sebelum mereka memejamkan mata. Tiba-tiba mereka sakit, kemudian dirawat di rumah sakit selama berhari-hari berada di sana, sehingga banyak aktivitas yang harus ditinggalkan, banyak pekerjaan yang harus ditinggalkan karena sakit. Jadi luar biasa nikmat sehat, harus pandai-pandai kita jaga, harus pandai-pandai kita syukuri. Sebab tidak ada sesuatu yang paling cepat mencabut nikmat dari Allah melebihi saat kita tidak berterima kasih kepada Allah atasnya. Jadi mudah-mudahan Allah SWT jaga nikmat kita. Di antaranya adalah nikmat sehat. Mata yang masih bisa melihat itu nikmat. Mulut yang masih bisa bicara itu nikmat. Makanya Allah Ta'ala seringkali mengungkit nikmatnya kepada kita. Karena kita ini umumnya sering lupa, banyak lupa. Kalau tidak diingati, kita ini lupa. Ya manusia itu di antara sifat yang melekat padanya adalah mudah lupa kalau tidak diingatkan. Makanya Allah sering mengingatkan kita atas nikmat yang Dia beri supaya kita ini tahu diri dan mau bersyukur. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk makhluk yang bernama manusia itu dua mata, yang dengannya mereka bisa melihat, walisan dan lidah yang dengannya mereka bisa berbicara, bisa merasakan makanan, bisa merasakan rasa, wasyafatain dan kedua bibir yang memudahkan mereka untuk berbicara, makan
minum, mencium dan lain sebagainya. Bebek. Allah ingatkan gitu. Sebab kalau katik bebek, bayangkanlah dewek. Mana kita nak minum? Mana kita nak makan? Mana kita nak melafalkan kalimat? Berbicara tanpa bebek baca tak? Bebek ini berpengaruh yang membantu kita untuk bisa mengungkapkan apa yang ingin kita sampaikan. Allah ingatkan nikmat bebek. Bebek yang sempurna. Dua pula Allah sebut, syafatain, dua bebek, bawah dan pucuk. Sebab kalau seandainya salah satunya tak katik, saro juga kita ngomong, saro juga kita makan, saro kita minum. Ini nikmat yang harus disyukuri. Jangan hilang. Kalau bebek kita bermasalah, susah kalau bebek kita pecah-pecah kalau. Mangap pedih. Baru-baru nak nyentuh makanan, saro kita tak baca makan nasi padang. Pedih. Bebek ni pecah-pecah kalau. Nikmat Allah. Bebek sehat itu nikmat yang luput dari syukur kita. Lidah yang bisa merasakan makanan itu nikmat yang sering kita lupakan. Makanya kan Allah uji kadang-kadang dengan apa? Ada corona kemarin kan? Nah, lidah mati rasa. Baru kita tahu, ya Allah selama ini makan lemak kan ada rasa. Setelah kita kena dan tak acak ngerasa kan, cukup pempek pedas lagi tak terasa. Ya tak? Sangkinnya tadi tu. Baru tahu gitu. Oh ternyata lidah yang bisa ngerasa itu nikmat. Selama ini aku anggap biasa. Selama ini aku anggap biasa. Makanya kadang Allah uji kita dengan sakit supaya kita tahu bahwa selama ini kita berada dalam nikmat. Jadi banyak yang mengeluh tentang kondisi hidup, tentang keadaannya. Kata dia, aku ni hidup saro, melarat, keluarga mak ini, belum lagi tanggung jawab yang banyak, pemasukan tak mencukupi. Banyaklah keluhan-keluhan yang kadang-kadang kita dengar dari orang-orang yang meratapi nasibnya. Padahal dia punya banyak hal yang didambakan oleh orang lain. Dia punya banyak hal yang didambakan oleh orang lain. Tapi dia masih mengeluhkan kehidupannya. Bukankah dia punya dua mata yang didambakan oleh orang yang tak punya mata? Kadang kita malu dewek sama diri ini karena masih ngeluh dan masih kurang bersyukur dengan keadaan kita, nasib kita. Malu dewek itu. Pernah kita tengok ada orang yang mohon maaf tunanetra. Itu berjalan berombongan, bergandengan. Sikok depan yang arahkan. Buta juga. Kalau fikir kita orang buta nonton orang buta. Daripada jalan dewek-dewekan kan berbeda arah. Jadi mending bertuntunan. Depan pakai tongkat ngarahkan. Kira-kira mana lah mereka menjalani hari-harinya tanpa bisa melihat. Kita setiap hari bisa melihat. Kurang apa? Kurang apa? Bisa nikmati indahnya ciptaan Allah. Bisa memandang makanan yang kita makan. Dan bisa memilih mana yang baik, yang buruk. Dengan mata yang Allah beri ini. Tapi kadang masih ngeluh kita. Tak bersyukur dengan dua bola mata yang ada di palak kita ini. Yang berfungsi kalau pula. Kadang-kadang kita baru sadar nikmat mata ini kalau sudah mulai mengalami kerabunan. Mulai berkurang penglihatan kita. Baru tahu, ya Allah, nikmat bisa melihat dengan jelas itu luar biasa. Jadi demikian. Bayangkan orang yang tuli. Orang yang bisu. Mana mereka nak mengungkapkan kata-kata yang pengen mereka omongkan. Bayangkan orang yang tak punya kaki. Dengan cara apa mereka berjalan. Bayangkan yang tak pernah tangan. Mana mereka itu bisa beraktivitas. Mandinya, berpakaiannya. Tapi kita sempurna. Semua ada lengkap. Berfungsi dengan semestinya. Tapi masih galak ngeluhkan kehidupan kita. Yang kadang baru diuji dengan satu ujian membuat kita langsung katakan tidak ada orang yang paling melarat di dunia ini melebihi aku. Seperti itu kondisi manusia zaman sekarang. Ada seorang muhajirin
mendatangi sahabat Nabi SAW yang sama-sama muhajirin. Kemudian dia berkata kepada sahabat tadi, alasna minal fuqara'il muhajirin, bukankah kita ni termasuk wong-wong miskin dari kalangan kaum muhajirin? Karena kita tahu kaum muhajirin itu datang ke Madinah tak bawa apa-apa. Rumah ditinggal, aset ditinggal, hewan ditinggal, harta-harta berharga ditinggal. Pergi ke wilayah yang mereka itu tak punya sanak kerabat, ngandalkan iman, tak bawa apa-apa, meninggalkan tanah kelahiran demi menjalankan perintah Allah, tak bawa apa-apa, miskin, memang miskin. Jadi setelah mereka tinggal beberapa di Madinah, adalah perubahan keadaan mereka tu. Nah, sikap orang muhajirin ini bertanya kepada sesama muhajirin, bukankah kita ni termasuk orang fakir dari kalangan kaum muhajirin? Kemudian ditanya oleh yang kaum muhajirin yang pertama tadi, kau ini ngeluh, sekarang aku tanya sama kau, kau punya rumah tak? Punya aja. Kau punya pasangan tak? Punya aja. Berarti kau orang kaya. Punya rumah, walaupun kontrak, masih punya. Punya pasangan pula, bukannya ini yang belum punya ini, tidak. Punya pasangan, berarti kau orang kaya. Nyawa pula orang tadi, aku punya pembantu juga di rumah, hamba sahaya. Berarti kau tu rajo, bukan orang kaya lagi, rajo. Karena nak nimba air di sumur, suruh pembantu. Nyari kayu bakar, suruh pembantu. Apa beda dengan rajo yang nyuruh kan? Tak payah kau nak ambil kayu dulu ke hutan untuk bisa masak. Tak payah kau nak ngambil air dulu nimba di sumur zaman dulu. Sebab ada yang disuruh. Apa yang membedakan kau dengan raja? Sama-sama punya suruhan. Kau tu raja. Padahal dia ngomong tadi, kita ni orang pakai. Tidak, raja kau tu. Rumah ada, isteri ada, pembantu ada, lengkap sudah. Raja istana ada, selir ada, pembantu ada. Sama ya beda tempat baiklah. Raja di istana, kita di rumah biasa. Tapi apa bedanya? Kalau dilihat dari fungsi, sama baik. Beda bentuk, beda rupa, fungsi sama. Jadi demikian ditegur oleh sahabat muhajirin tadi. Nah, inilah kita kadang-kadang ngeluh. Berapa banyak orang yang tak punya rumah, berapa banyak orang yang tak punya pasangan, berapa banyak orang yang tak punya tangan, berapa banyak orang yang sendirian tanpa ada kerabat yang bisa membela dia, membantu dia. Tak kata. Dan kita dalam keadaan yang seperti ini masih nak ngeluh. Diuji dikit ngeluh kita ni. Ya manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu kepada Allah banyak mengeluhnya. Satu ujian melupakan dia banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Satu ujian membuat dia melupakan banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi ma'asyiral hadirin, kalau kita mau merenung, maka kita malu mengeluh. Kalau kita mau merenung, kita akan banyak berterima kasih sama Allah. Karena pada diri kita banyak yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sering kita sampaikan di majlis ini. Cuba kita ke rumah sakit, tengok kondisi orang yang ada di sana. Kita pernah bertemu dengan orang sakit. Mohon maaf, untuk mengetahui nikmat sehat itu luar biasa, yang kadang-kadang kita tidak bersyukur sama Allah atasnya. Untuk bisa, mohon maaf, buang air besar, karena sudah beberapa hari tak bisa buang air besar dan tersiksa, dia harus membeli obat. Harga obatnya itu 100.000 sekali pakai. Sekali pakai. Semprot, habis itu keluar 100.000. Cuman sekali pakai. Agar untuk bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa jadi sumber penyakit kalau tidak dikeluarkan. Kita lancar, mulus, tanpa hambatan. Keluar WC, nempak perut lego. Bukan alhamdulillah alladzi adhaba annil adza wa afani wa abqani ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah
yang telah menyingkirkan dariku sesuatu yang bisa menggangguku dan menyisakan untukku apa yang manfaat buat tubuhku. Yang Allah sisakan yang manfaat, yang Allah buangkan itu yang bisa mudarat buat tubuh kita. Siapa yang memudahkan kita untuk bisa melakukan aktivitas itu? Dan itu nikmat. Tidak kita rasakan kecuali saat kita kesulitan untuk mengeluarkannya. Kadang-kadang untuk bisa mohon maaf buang angin 7 juta. Operasi 7 juta. Nak ngeluarkan angin 3 hari tak keluar-keluar. Perut kembung. Datang ke rumah sakit, operasi. Biaya berapa? 7 juta. Cuma untuk ngeluarkan itu Kita. Waduh sedap nian. Metu sana sini. Gampang tanpa hambatan. Tidak terima kasih. Tidak bersyukur kita. Kalau ada wong menyerahkan semua yang dia punya untuk bisa mengeluarkan setua itu dengan lancar, saat dia kesulitan, dia serahkan. Kalau jadi dokter, Pak kami bisa bantu Pak mengeluarkan apa yang membuat Bapak tersiksa. Tapi semua harta Bapak unjuk kami. Jangan sampai nyekal-nyekal perut sakit. Jangan aja dia. Tak rela. Terserahlah Bapak. Silakan menderita. 2 hari tahan-tahan, tak kuat lagi, embek lah kalau lah. Metu kan ini. Jadi apa yang kita punya tidak setara dengan yang apa yang kita keluarkan. Kita serahkan kalau cuma untuk bisa mengeluarkan itu. Tapi alhamdulillah sehat dari Allah. Alhamdulillah nikmat sehat. Bisa bernapas dengan lega. Nyedot melalui hidung, keluar melalui mulut, tanpa alat bantu, nikmat. Pakai alat bantu, tabung oksigen, bayar. Pakai yang lebih dari itu. Apa nama inkubator Apa bukan? Ventilator. Berapa Pak semalam? 10 juta. Ventilator. 10 juta. Bayi lahir sehat, tak bayar. Kurang bulan, masuk tadi. Inkubator, bayar pula. Berapa? Alhamdulillah, nikmat, sehat ni mahal. Sehat mahal. Sakit yang mahal Bayar sakit, sehat tak bayar. Ini nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Nah kalau kita merenungkan semua yang Allah beri sama kita, yang luput dari rasa syukur kita, malu tak kita sama Allah? Malu tak kita? Dengan amal ibadat kita yang tak seberapa, kalau dibandingkan dengan apa yang Allah beri, tak malu kita mengaku sebagai hamba Allah yang terpuji di sisi Allah? Malu. Belum ada apa-apanya maka yang kita berikan untuk Allah, kalau dibanding dengan apa yang Allah beri sama kita, tak kata apa-apanya. Ma'abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah kami tak nyembah engkau dengan sepenuhnya penyembahan. Walaupun kita sujud seumur hidup kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah, belum seberapa dibanding dengan apa yang Allah beri. Itulah Allah Ta'ala tegaskan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jangankan mensyukurinya, menghitungnya kamu tak mampu. Apalagi nak berterima kasih atasnya. Nikmat Allah terlalu banyak untuk bisa kita syukuri. Paling tidak ada usaha kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Makanya Nabi ketika ditanya Siti Aisyah, saat beribadah malam begitu panjang sampai kaki bengkak, untuk apa engkau melakukan semua itu padahal dosamu sudah diampuni, engkau terjamin masuk surga? Afala akunu abdan syakur, alasan Nabi. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Bentuk syukur Nabi mengabdi, ibadat. Itu bentuk syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara tadi, makanya kita tadi, di antara objek yang kita bisa jadikan sebagai bahan renungan adalah pemberian-pemberian Allah, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini manusia ini lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Kadang-kadang karena sebab tulang ikan itu bisa mengakhiri semua kenikmatan yang kita rasakan. Lagi lemak-lemak makan iwak, tetelan, nyangkut. Kita pernah nyingok ada yang meninggal karena keselak. Sama wal afiyah. Nas'alullah salama wal afiyah. Nas'alullah salama wal afiyah. Dan itu pernah terjadi Pak.
di tempat kami. Sehat, bugar. Tak katik keluhan. Makan, nyangkut, sesek. Kemudian tak bisa napas. Meninggal. Alangkah lemahnya kita ini. Alangkah dekatnya kita dengan ajal. Karena apa yang masuk mulut bisa buat kita mati. Besok itu lihat. Tersandung, nyampak, benturan. Habis semua yang kita nikmati. Nyampak, Rasulullah SAW kita minta kepada Allah agar dilindungi dari semua ini. Berjalan ke kamar mandi, nyampak dengan posisi terduduk. Lumpuh, hilang semua kenikmatan yang kita banggakan. Gelap dunia kita. Lemah, tak ada apa-apanya. Tak ada apa-apanya. Urat saraf kita terganggu sedikit, selesai. Selesai gitu. Tiba-tiba pas bangun tak bisa menggerakkan tubuh lagi. Lagi makan lemak-lemak, lagi makan lemak-lemak. Makan lemak kan? Tahu-tahu dia ngerasa ada gejala di dalam tubuhnya ini. Berat tubuhnya ini. Dan akhirnya dia tak bisa menggerakkan sebagian tubuhnya. Stroke. Alangkah lemah manusia. Untuk menolak kondisi tidak baca dia. Tidak baca. Jadi manusia ini lemah. Kalau kita renungkan lemahnya kita ini, ya Allah, rasa-rasa tak berani kita nak melawan Allah Ta'ala. Rasa-rasa tak berani kita nak maksiat. Takut. Takut lemahnya kita ini. Makanya dari merenung kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang betapa agungnya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa besarnya Allah, dan kita tahu betapa kecilnya kita, lemahnya kita, dan tak berdayanya kita di hadapan Allah. Dan ini tak bisa didapat dengan ibadat-ibadat yang kita lakukan seperti solat, puasa. Itu cuma bisa didapat melalui apa? Perenungan. Itulah alasan para ulama pernah mengatakan tafakkuru sa'a khairun min ibadati sana. Merenung sejenak itu bisa jadi lebih baik daripada kita ibadat sepanjang tahun. Karena menghasilkan natijah tadi, hasil yang tadi. Semakin kenal kita kepada Allah, semakin tahu diri kita siapa diri ini. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, di antara objek yang bisa kita jadikan sebagai bahan perenungan, bahan tafakkur kita adalah merenungkan tentang dunia yang kita huni saat ini. Betapa cepatnya waktu berlalu. Betapa cepatnya nikmat itu berakhir saat kita rasakan. Betapa mudahnya perubahan itu kita lihat. Dan betapa kehidupan dunia ini tidak mantap dalam satu kondisi. Dia berubah-ubah. Jadi merenungkan singkatnya kehidupan dunia dan perubahannya yang begitu cepat, dan mudahnya hilang kenikmatan yang kita rasakan, membuat kita semakin sadar bahawa dunia ini tidaklah harus menjadi sesuatu yang kita prioritaskan. Terlebih kalau kita imbangi dengan ingat akhirat yang ada di depan mata dan menjadi sebuah kepastian yang pasti kita temui. Merenungkan kekalnya hidup di sana, merenungkan nikmatnya yang tidak ada batas dan tidak pernah usai serta habis, akan membuat kita meremehkan semua nikmat dunia kalau dibandingkan dengan nikmat akhirat. Karena tidaklah nikmat di dunia yang kita rasakan kecuali akan cepat hilang dan sirna sesaat setelah kita rasakan. Kelezatan-kelezatan duniawi itu sesaat. Sesaat. Makan nikmatnya sesaat, cuman batas kerongkongan. Kemudian kita senang, bahagia, menikmati saat kita naik jabatan. Berapa lama bahagianya itu bertahan? Kita senang, kita bahagia, kita merasa nikmat saat kita pindah rumah baru. Sebulan be. Habis itu seperti biasa.
Kita senang, kita bahagia saat ada keluarga jauh itu baru balik. Setelah lama tak berjumpa. Senang, peluk-pelukan. Berapa lama senang itu? Sehari be. Habisnya biasa lagi. Senang kita baru pengantin. Berapa lama senang pengantin? Kalau pengantin baru, setahun. Kalau pengantin baru, ya pengantin lagi maksudnya, sebulan. Semangat be nak ngantin lagi. Dapat apa yang diincar. Cuman sebulan. Habisnya sudah selesai. Cak biasa. Kalau yang baru setahun. Setelah itu cak biasa. Kenikmatan dunia ada batas yang akan mengakhirinya. Kata Syekh Said Al-Kamali, kalau kita renengkan, kalau seandainya anggaplah ada wong yang hidupnya paling nikmat di dunia. Tak pernah sakit. Semua fasilitas ada. Apa yang dia inginkan terwujud. Semua yang dia dambakan pasti ada di depan mata. Tak katik wong yang lebih nikmat daripada dia. Tapi kalau dia mikirkan bahwa semua itu akan berakhir dengan kematian, itu nganggu juga. Itu akan mengganggu perasaan bahagia dan senang. Sebab dia hidup dalam kenikmatan yang luar biasa. Tiba-tiba terfikir semua ini bakal ditinggalkan, dia akan berakhir dengan kematian. Terganggu suasana hatinya. Terganggu. Padahal dia orang yang paling nikmat, tak katik sakitnya, tak katik kurangnya. Tapi kalau mulai merenungkan bakal mati juga, bakal tinggal juga ini. Semua ini akan berakhir. Kalau ada. Namun tak katik yang bisa menjalani hidup ini seperti itu. Tanpa ada yang mengganggu suasana hatinya, tak katik. Hari ini senang, besok sedih. Hari ini sedih, besok senang. Dan seterusnya seperti itulah perjalanan hidup. Satu-satunya tempat yang tak ada kesedihan, tak ada tekanan, tak ada rasa duka adalah surga. Yang nikmatnya itu tanpa batas, ghairu mamnun kalau dalam bahasa Al-Quran, tanpa putus. Tanpa putus. Tak ada yang bisa mengganggu suasana hati penghuni surga. Karena kehidupan di sana kekal abadi. Jadi demikian. Merenungkan dunia yang dijadikan perebutan oleh mereka yang mengejarnya. Sampai rela mereka itu melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan. Menzalimi hak orang lain. Bahkan menghabisi nyawa orang hanya untuk mendapatkannya. Dari itu kita tahu betapa tidak berharganya dunia itu di sisi Allah. Sehingga harus diperebutkan dengan cara seperti itu. Belajar gitu merenung. Nah, merenungkan kehidupan dunia yang sesaat dan cepat hilangnya kenikmatan yang ada di dalamnya, itu akan membuat kita tidak terlalu tertarik untuk mengejarnya. Tidak terlalu berambisi nian. Tidak sedih kalau luput dari kita kenikmatan dunia. Memikirkan akhirat yang kekal membuat kita serius mau mengejarnya. Membuat kita akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ini ibadat tafakur. Dan kita kadang-kadang tak pernah merenungkan itu. Makanya masih hidup berambisi. Dan kita tak pernah merenungkan akhirat. Maka kita tak giat untuk mengejarnya. Ada seorang ahli ibadat pernah ngomong macam ini. Kadang-kadang aku merenung katanya. Melihat orang-orang yang keluar dari rumah di waktu-waktu banyak orang sedang tidur. Di waktu-waktu saat orang sedang banyak tidur, dia keluar untuk menjemput rezekinya. Ada yang pergi ke sawah untuk menjaga sawahnya dari hama, agar hasilnya tetap bagus. Dengan hasil ini dia mendapatkan rezeki untuk hidup. Dia bangun untuk mendapatkan rezekinya, menjemput rezekinya. Bisa, sanggup, kuat, ada kemauan. Lalu kenapa aku tak mau bangun untuk ngejar surga yang didambakan? Dia merenung. Kalau orang itu bisa bangun di malam hari untuk menjemput rezekinya, kenapa kita yang mengharap surga tak bisa bangun untuk mengejar surga Allah? Dan itu yang memotivasi dia dan mendorong dia untuk bangun. Jadi merenung. Fudail bin Iyad, kita pernah cerita, saat pergi ke masjid, tengok budak kecil yang dimarahi ibunya, kemudian diusir kan sampai nangis-nangis. Setelah itu anak itu capek, tertidur di depan pintu, dibawa masuk lagi oleh ibunya.
Kata Fudail bin Iyad, aku merenungkan kondisi itu dan membayangkan kondisi seorang hamba terhadap Allah. Kalau hamba itu serius pengen berubah, bertaubat, menangisi dosa, seperti budak ini nangis supaya ibunya mau memaafkannya, pasti Allah akan terima kita dan Allah biarkan kita masuk ke surganya. Karena cak mana pun ibu kepada anak, tetap ibu sama anak. Cak mana pun Allah terhadap hamba, ya Allah kepada hamba. Kalau kita serius taubat, nangis-nangis seperti budak bayi ini di hadapan ibunya, pasti Allah akan biarkan kita masuk ke dalam rahmatnya. Jadi merenung. Jadi apa yang dilihat itu dijadikan objek perenungan. Objek perenungan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Haddad rahimahullah taala, di antara objek yang bisa kita jadikan bahan renungan adalah dekatnya kematian. Hendaklah engkau, kata Imam Haddad, memikirkan dan merenungkan dekatnya kematian itu dengan dirimu. Wa husulul hasra wan nadama ba'dal faut. Dan betapa menyesalnya engkau dan betapa bersedihnya engkau saat kesempatan untuk berubah itu luput darimu. Kematian dekat, kesempatan taubat lewat. Karena menunda-nunda tadi. Nantilah. Itulah kalau ada yang mengira bahwa dia bakal mati setelah melewati usia 60 tahun, maka dia telah diperdaya oleh angan-angannya yang terlalu panjang. Barang siapa yang mengira bahwa dia tak bakal mati kecuali setelah dia sukses menggapai impiannya, membangun rumahnya, maka sungguh dia termasuk orang yang telah ditipu oleh dirinya dewek. Karena kematian itu lebih dekat bahkan daripada syirakun na'lih, kata Rasulullah. Tali sendal yang kita pakai lebih dekat. Itu peribahasa yang digunakan orang Arab untuk mengibaratkan sesuatu yang dekat. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang paling dekat yang ada sama kita. Kapan waktunya tiba, tak bisa ditunda. Nah, menunda-nunda taubat itu akan menimbulkan penyesalan. Saat kematian itu datang menyerang secara tiba-tiba, sementara kita belum sempat bertaubat. Nah, merenungkan kematian yang dekat ini akan membuat kita semakin waspada dan selalu berusaha untuk berada dalam kondisi yang baik, agar kalau kematian datang, kita dalam keadaan yang terpuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bagian dari ibadah tafakur ini, sehingga kita semakin kenal kepada Allah, semakin takut sama Allah, semakin mengagungkan Allah, semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.